Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai proposal bisnis manajemen bisnis Islam. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Muhammad Julian Fanani sebagai manajer pemasaran, Suci Nawangsi sebagai manajer operasional, Nadiratun Hasanah sebagai manajer SDM, Isna Naili Saada sebagai manajer keuangan, dan Reva Arif Setiawan sebagai manajer keuangan. Reva Arif Setiawan sebagai manajer risiko. Oke, di sini kami memberikan nama proposal kami dengan butik muslimah El Saleha. Kenapa kami menyasar pada butik? Karena kebutuhan pada dasarnya kebutuhan pokok manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Nah, kami di sini mengapa menyasar kepada butik, khususnya di fashion wanita, karena kami menyasar pada kebutuhan yang namanya kebutuhan sandang. Nah, untuk profil kami beri nama perusahaan kami sebagai Butik Muslimah El Saleha. Untuk bidang usaha fashion wanita, untuk produk-produk kami yang pertama ada produk gamis, ada mukena, ada jilbab. Nah, untuk alamat perusahaan kami di Jalan Kudus Purwodadi kilometer 10. Beralamatkan di Desa Undaan Tengah, Undaan Kudus. Nah, visi misi dari El Saleha sendiri, yang pertama menjadikan El Saleha sebagai sarana umat untuk senantiasa menutup aurat, menyediakan produk sesuai dengan keinginan konsumen, untuk dikenal seluruh masyarakat, mengetahui, mempercayai El Saleha sebagai rujukan fashion muslimah di Indonesia. Visi misi dari El Saleha sendiri, yang pertama adalah mengutamakan kualitas dan pelayanan. Yang kedua ini berorientasi pada kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Yang keempat, mengembangkan usaha untuk memperluas lapangan pekerjaan. Adapun tujuan yang ingin kami capai dalam bisnis butik ini, yang pertama yang ingin kami capai adalah yang pertama adalah memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi melalui jaringan internet. Yang kedua adalah menghasilkan produk yang unik, berkualitas, sehingga menimbulkan kesan eksklusif. Yang ketiga, membuat produk yang dapat menjadi kaya penampilan modis bagi yang mengenakannya. Yang keempat, membuat produk sesuai dengan keinginan dan pribadi konsumen. Itulah tujuan-tujuan kami untuk struktur perusahaan kami, struktur organisasi di perusahaan kami. Yang pertama adalah saya sendiri Muhammad Julian Fanani sebagai manajer pemasaran. Yang kedua, Suci Nawangsi sebagai manajer produksi, Nadiratun Hasanah sebagai manajer SDM, Isnan Indonesia ada sebagai manajer keuangan, Reva Arif Setiawan manajer risiko. Untuk job deskripsi dari saya sendiri sebagai manajer pemasaran, yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan. Yang ketiga, membina, membimbing bagian marketing perusahaan. Yang keempat, melakukan perencanaan strategi pemasaran. Yang kelima, menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran. Yang keenam, melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar. Yang ketujuh, merencanakan mengembangkan jaringan pemasaran. Yang kedelapan, menciptakan, menumbuhkan, memelihara kerjasama yang baik dengan konsumen. Yang ke-9, merumuskan target penjualan. Yang ke-10, memimpin seluruh jajaran departemen pemasaran sehingga terciptanya tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas yang setinggi mungkin. Itulah beberapa job deskripsi dari manajer pemasaran. Lalu kita masuk pada aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran di sini yang pertama adalah produk. Produk kami di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah produk gamis. Produk gamis yang kami menjual gamis ini dengan harga kisaran range 300.000 sampai 500.000. Yang kedua adalah jilbab atau kerudung. Kami menjualnya dengan harga sekitar 100.000 sampai 300.000. Yang ketiga ada produk kami yang terakhir adalah mukena atau mukena.
Untuk mukena sendiri kami jual dengan harga kisaran 350.000 sampai 600.000. Nah, dari keunggulan-keunggulan, nah yang B ini adalah keunggulan dari butik Muslimah Salihah. Yang pertama antara lain adalah menawarkan busana muslimah yang lebih variatif dan modern. Yang kedua, menawarkan busana muslimah dengan bahan yang berkualitas tentunya. Yang ketiga, memberikan potongan harga untuk event-event tertentu dan untuk pembelian dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, menerima komplain dari pelanggan dengan cara mengganti pakaian yang rusak atau cacat. Yang kelima, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Yang keenam, menjaga kebersihan butik. Yang ketujuh adalah membuat display yang menarik dan rapi. Nah, itulah beberapa keunggulan dari butik Muslimah Salihah. Untuk yang gambaran pasarnya sendiri, untuk yang C gambaran pasaran sendiri, nah kami perkembangan dunia fashion saat ini sangatlah berkembang seiring dengan bertambahnya pengguna busana muslimah yang ada di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bisnis batik butik muslimah merupakan bisnis yang menjanjikan untuk dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, untuk target pasar kami sendiri, kami menargetkan di range usia sekitar 17 sampai 40 tahun. Untuk target status ekonominya kami menyasar di status ekonomi menengah ke atas, jenis kelamin perempuan untuk gaya hidup menyukai fashion. Itulah target dari pangsa pasar kami. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang kami lakukan di butik Muslimah Salihah yang pertama adalah promosi secara offline melalui penyebaran brosur kepada calon pelanggan potensial. Nah, yang kedua, dengan memakai sendiri produk yang kami jual. Nah, dengan begitu orang bisa melihat langsung dan tertarik untuk membelinya. Yang ketiga itu adalah endorse public figure yang mempunyai personal branding yang baik. Nah, ini kami lakukan di media, salah satunya adalah media sosial Instagram. Nah, terus yang keempat, kami memberikan promosi menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, email, YouTube, dan lain-lainnya. Yang kelima, mengadakan giveaway setiap bulan untuk menjaring database pelanggan potensial. Yang keenam, membuat website. Tujuan dari membuat website sendiri ini adalah agar konsumen bisa mengeksplor beberapa produk kami dan memudahkan konsumen untuk mengetahui produk-produk knowledge kami. Yang ketujuh adalah membuka reseller untuk memperluas pengenalan produk kami. Dengan banyaknya reseller yang berjualan terus-menerus, otomatis akan banyak pelanggan yang akan mengetahui tentang produk kami. Dan akhirnya setelah pelanggan tahu itu, mereka akan tertarik dan akan membelinya. Nah, yang kedelapan adalah pada saat grand opening nanti memberikan diskon pada pelanggan. Nah, ini untuk awal-awal kami membuka butik ini, kami akan memberikan diskon kepada pelanggan yang membelinya pada saat grand openingnya. Yang ke-10, mohon maaf, yang 9 yakni rajin mengikuti pameran. Nah, tujuan dari mengikuti pameran ini sendiri, nah kami berharap dengan adanya pameran ini butik kami semakin dikenal untuk menjaring database atau calon konsumen yang potensial. Yang ke-10 adalah memberikan diskon kepada pembeli yang membeli dengan partai yang besar. Nah, untuk strategi pemasaran syariah sendiri ada beberapa strategi. Yang pertama adalah kami memasarkan produk kami sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melanggar prinsip syariah. Yang kedua, kami memasarkan produk kami dengan jujur dan sesuai apa yang menjadi value produk kami. Kami tidak mengada-ngada melakukan kebohongan kepada konsumen. Kami memastikan bahwa produk kami tidak membahayakan bagi penggunanya. Nah, ini sesuai dengan konsep maqasid syariah. Yang pertama adalah hifduddin, hifdul mal, hifdul akli, hifdun nasli, dan hifdun nafsi. Yang keempat, kami berkomitmen untuk terus melakukan inovasi agar konsumen
senam memakai busana muslimah yang kami produksi. Yang kelima, kami dalam melakukan kegiatan pemasaran tidak mengedepankan profit oriented saja, tetapi yang paling penting di kami adalah benefit oriented. Artinya, produk yang kami jual, produk yang kami produksi memang benar-benar bermanfaat untuk konsumen sehingga konsumen loyal kepada kami. Nah, yang keenam, kami memberikan hak hiyar, yakni hak untuk mengembalikan barang yang cacat dalam tenggat waktu 3 hari. Yang ketujuh, kami selalu memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen. Kami memiliki prinsip 7S, konsep 7S. Yang pertama adalah salam, senyum, sapa, sopan santun, siap dan siaga. Nah, yang ke-8, kami selalu membekali tim marketing kami dengan sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Yang ke-9, strategi yang ke-9 kami ini untuk dalam hal memotivasi tim marketing, kami akan memberikan reward umroh gratis kepada karyawan tim marketing terbaik yang memenuhi target penjualan selama 3 bulan sekali. Nah, itulah beberapa strategi pemasaran syariah. Nah, kemudian strategi pemasaran syariah dianalisa dalam bauran pemasaran, yakni ada 4 variabel bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Dalam strategi produk kami, yakni adalah membuat logo. Tujuan dari membuat logo ini agar konsumen tahu, bisa membedakan dengan produk lain. Itulah membuat logo. Yang kedua adalah produk dengan kualitas yang baik. Nah, kami memastikan strategi produk kami memastikan bahwasannya kualitas yang kami produksi memang benar-benar baik. Yang kedua, place atau saluran distribusi kami. Saluran distribusi kami memberikan tempat yang nyaman, yang bersih dan luas bahan parkir. Nah, untuk saluran distribusi kami menyediakan kurir untuk mengantarkan pesanan sampai ke tangan konsumen. Kami pastikan produk sampai dengan tangan konsumen secara langsung. Itulah yang ketiga, strategi promosi. Nah, strategi promosi kami ada yang pertama adalah periklanan. Nah, atau advertising. Nah, untuk advertising sendiri kami mengiklankan di internet seperti di Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, dan YouTube Ads. Untuk yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan jumlah atau meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, promosi penjualan dilakukan guna menarik pelanggan untuk segera membeli produk atau jasa yang kami tawarkan. Untuk promosi penjualan di Butik El Saleha, kami menggunakan promosi dengan menggandeng artis Instagram atau selebgram yang mempunyai follower yang banyak agar produk kami bisa dikenal oleh orang banyak. Yang keempat adalah strategi harga. Nah, untuk harga sendiri kami menyasar di range harga yang relatif tinggi, yakni adalah ekonomi menengah ke atas. Dengan harga gamis kami jual kisaran 300 sampai 500 ribu rupiah. Untuk jilbab kami 100 ribu sampai 300 ribu. Mukena kami jual dengan harga 350 ribu sampai 600 ribu rupiah. Nah, untuk karakteristik pemasaran Islami kami, Butik El Saleha menerapkan beberapa karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik robbaniyah. Nah, bahwasanya dalam menjalankan Butik El Saleha, dalam menjalankan usaha memiliki karakteristik Islami, yaitu tidak hanya melihat dari segi duniawi saja, tetapi juga kita selalu ingat pada Tuhan. Setiap orang menjalankan usahanya sah-sah saja, menggunakan berbagai jenis pemasaran, strategi pemasaran, tetapi harus ingat peraturan Tuhan, tidak boleh melanggar syariat. Artinya tidak boleh berbohong, tidak boleh melukai orang lain, atau tidak boleh menipu orang lain, mencuri milik orang lain, suka makan harta orang lain, dan sebagainya yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Itulah prinsip ketuhanan
di dalam butik El Saleha. Yang kedua adalah prinsip akhlakiyah. Nah, butik El Saleha sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, membekali para karyawan dengan etika-etika yang harus dijalankan oleh semua lini manajemen, khususnya di lingkungan tim marketing ini. Nah, akhlak sangat berguna bagi tim marketing. Tanpa adanya akhlak yang bagus, maka pelanggan akan menilai jelek pada apa yang kami pasarkan, produk yang kami pasarkan. Maka dari itu perusahaan kami sangat serius dalam hal akhlak atau etika ini. Yang ketiga adalah al-waqi'ah atau realistis. Nah, artinya realistis sesuai dengan kenyataannya. Kami tidak mengada-ngada, kami tidak berbohong, kami menjual produk yang kami produksi sesuai dengan apa kami memasarkan, sesuai dengan apa yang menjadi kandungan dari produk kami. Kami tidak mengada-ngada melakukan kebohongan. Nah, yang keempat, karakteristik Islami yang ada di butik El Saleha, yang keempat adalah al-insaniyah, yakni adalah berperi kemanusiaan. Nah, saling menghormati manusia, khususnya kami sebagai tim marketing yang berhubungan dengan pelanggan, kami akan menjaga peri kemanusiaan kami kepada pelanggan, karena prinsipnya pelanggan adalah raja yang harus kita hormati. Nah, itulah beberapa karakteristik Islami yang kami lakukan di butik El Saleha. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada sahabat saya, yakni sahabat Suci Nawangsih dalam aspek manajemen produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Nawangsih. Di sini akan menjelaskan mengenai aspek produksi pada butik El Saleha. Poin yang pertama yaitu mengenai proses produksi. Proses produksi sendiri yaitu tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk atau output yang diinginkan. Butik El Saleha berusaha semaksimal mungkin untuk memproduksi produk yang memang disyariatkan oleh agama Islam, yaitu produk-produk syar'i, busana-busana muslim syar'i, tidak ketat dan serta menutup aurat. Selain itu, produk yang kita hasilkan juga sebisa mungkin tidak ketinggalan zaman serta melakukan proses produksi sesuai dengan etika produksi dalam Islam sehingga tidak menjadikan kemudaratan bagi umat. Tahapan prosesnya yang pertama yaitu membuat pola secara garis besar ya. Yang pertama yaitu membuat pola, yang kedua memecahkan pola, yang ketiga memotong kain sesuai pola yang diinginkan, yang keempat mengobras tepian kain supaya tepian kain itu rapi, yang ketiga menjahit kain sesuai model, yang keenam memasang kancing dan membuat lubang kancing jika ada, yang ketujuh menghias produk dengan bordir, manik-manik, dan lain-lainnya. Yang kedelapan memasang hand tag dan harga. Dan yang sembilan proses pengecekan dan juga pengemasan atau checking dan packing. Untuk selanjutnya poin yang kedua yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Agar produksi yang kita inginkan dapat bermutu dan berkualitas baik, tentunya membutuhkan sebuah peralatan agar mendapatkan hasil yang baik. Butik El Saleha sebagai peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama mesin jahit juki, jadi bukan yang model lama. Kalau pakai mesin jahit juki itu lebih rapi dan lebih cepat prosesnya. Yang kedua mesin obras untuk mengobras tadi. Yang ketiga mesin lubang kancing. Yang keempat mesin wool zoom. Yang kelima jarum mesin. Yang keenam jarum jahit tangan. Yang ketujuh setrika uap. Yang kedelapan papan setrika. Dan yang kesembilan gunting kain. Kesepuluh gunting benang, hanger, serta kendaraan. Kendaraan ini biasanya untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan atau perlengkapan-perlengkapan yang tidak berat, tidak untuk bahan baku. Poin yang ketiga yaitu bahan baku dan bahan penunjang. Bahan baku yang butik El Saleha gunakan tentunya terpilih dari yang terbaik guna menghasilkan produk sesuai dengan yang diinginkan serta sesuai prinsip produksi dalam Islam. Bahan baku yang kami gunakan secara umum yang pertama yaitu kain dengan berbagai jenis, tentunya dengan kualitas yang premium seperti yang kami gunakan biasanya woolfish, moss crab, dan lain-lain, tentunya dengan kualitas yang premium ya.
Yang kedua, benang aneka warna. Yang ketiga, handtag dan label harga. Yang keempat, plastik untuk packing. Yang kelima, kancing. Yang keenam, resleting. Resleting ini karena model untuk wanita, biasanya modelnya resleting Jepang yang tidak terlihat. Yang ketujuh, karet. Karet ini biasanya untuk model-model yang ada pinggang karet, ada lengan kerut, dan lain-lain. Yang kedelapan, pet hijab karena kita juga memproduksi jilbab. Yang kesembilan, bordir tempel aneka model. Dan yang ke-10, label brand. Label brand ini biasanya diletakkan di sini. Dan yang terakhir yaitu manik-manik untuk hiasan. Yang untuk poin yang terakhir yaitu sarana penunjang lain. Sarana penunjang lain yang diperlukan dalam produksi diantaranya yaitu yang pertama, listrik, tentunya untuk operasional seperti menjalankan mesin-mesin jahit yang sudah dijelaskan sebelumnya. Juga untuk penerangan baik di bagian toko maupun di bagian produksi. Yang kedua, air tentunya sangat diperlukan untuk toilet dan air minum juga. Toilet ini nanti kita ada dua, yaitu toilet untuk di bagian produksi dan di bagian toko tersendiri. Yang ketiga, internet guna melancarkan transaksi dan promosi butik agar tidak menggunakan paket data pribadi. Yang keempat, tanah dan bangunan. Alamatnya sudah dijelaskan di atas. Jadi bagian produksi dan bagian toko nanti masih satu gedung, hanya beda ruangan saja untuk efisiensi. Yang kelima, tenaga kerja langsung. Untuk awal-awal pendirian nanti dibutuhkan 10-15 tenaga kerja di bagian produksi untuk memproduksi barang, dan 2-4 tenaga untuk di bagian toko. Selain kelima tadi, agar kita seimbang antara dunia dan akhirat, kita juga menyediakan musola yang memadai sebagai tempat beribadah bagi para pegawai serta pengunjung butik supaya tidak meninggalkan kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, menyediakan sajadah, mukena, sarung, serta tempat wudhu yang memadai biar tidak berdesak-desakan. Baiklah, sekian untuk aspek produksi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek SDM dalam butik muslimah al-salehah. A. Perencanaan SDM. Dalam usaha butik muslimah al-salehah, perusahaan hanya mempekerjakan beberapa karyawan untuk dipekerjakan di butik tersebut. Harapannya karyawan tersebut memiliki SDM yang berkualitas dan unggul. B. Manajemen SDM dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, karyawan diharapkan memiliki sikap A. Setiap individu atau karyawan harus memahami bahwa mereka tidak akan berubah dan berkembang kecuali dia berupaya untuk mengembangkan diri. B. Keyakinan individu yang beruntung adalah mereka yang lebih baik dari hari kemarin. C. Setiap individu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. C. Seleksi, rekrutmen, dan orientasi. Usaha butik muslimah al-salehah sebelum mempekerjakan karyawan atau SDM lainnya mengikuti proses seleksi, rekrutmen, dan orientasi. Biasanya di mana calon karyawan atau SDM lainnya memberikan data-data keahlian dan pengalaman kerja sebelumnya. D. Pelatihan dan pengembangan. Begitu pula usaha butik muslimah al-salehah ketika menerima karyawan baru, maka karyawan tersebut harus mengikuti prosedur perusahaan baik butik tersebut, yaitu mengikuti pelatihan kerja atau training. E. Prestasi kerja. Prestasi kerja karyawan usaha butik muslimah al-salehah dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, prestasi kerja tugas. Yang kedua, prestasi kerja kontekstual. F. Kompensasi. Jenis kompensasi yang berada di usaha butik muslimah al-salehah diantaranya kompensasi finansial langsung,
dan kompensasi finansial tidak langsung. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Nisa Ada akan menjelaskan aspek keuangan usaha butik Muslimah El Solehah. Aspek finansial dari proposal bisnis dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan. Secara ringkas, dapat diberikan format sederhana perhitungan kelayakan usaha butik Muslimah El Solehah sebagai berikut. Yang pertama, biaya peralatan. Mesin jahit 4 buah 4 juta rupiah, mesin obras 1 buah 1 juta rupiah, mesin bordir 1 buah 1.500.000 rupiah, jarum 4 buah 8.000 rupiah, gunting 4 buah 40.000 rupiah, meteran 4 buah 20.000 rupiah, penggaris 4 buah 20.000 rupiah, rider 4 buah 40.000 rupiah, skala 4 buah 20.000 rupiah, gosokan atau setrika 2 buah 200.000 rupiah. Jumlah peralatan 6.908.000 rupiah. Yang kedua, biaya perlengkapan. Meja 4 buah 600.000 rupiah, kursi 4 buah 240.000 rupiah, komputer atau laptop 1 buah 3.500.000 rupiah, printer all-in-one 1 buah 800.000 rupiah, ATK 6 buah 60.000 rupiah, kertas 2 pak 64.000 rupiah, kapur merah atau biru 4 buah 16.000 rupiah. Jumlah biaya perlengkapan 5.280.000 rupiah. Total jumlah peralatan dan perlengkapan 12.188.000 rupiah. Selanjutnya, biaya bahan pembuat gamis 400 pieces per bulan, kain 2 meter 24 juta rupiah, kancing setengah ons 2 juta rupiah, benang 1 gulung 120.000 rupiah, resleting 1 pak 400.000 rupiah, pita setengah meter 400.000 rupiah, manik-manik setengah meter 400.000 rupiah. Total jumlah biaya 27.320.000 rupiah. Biaya bahan pembuat mukena 400 pieces per bulan, kain 1,7 meter 19.400.000 rupiah, kancing setengah ons 2 juta rupiah, benang 1 gulung 1.200.000 rupiah, karet 2 meter 1 juta rupiah. Jumlah biaya pembuat mukena 23.600.000 rupiah. Biaya bahan pembuat hijab 400 pieces per bulan, kain 1,2 meter 9 juta rupiah, karet setengah meter 1 juta rupiah, benang 1 gulung 1.200.000 rupiah, pita setengah meter 400.000 rupiah. Total 9.800.000 rupiah. Bahan pembuat pola atau biaya kemasan produk butik Muslimah El Solehah: kertas kopi 4 meter 80.000 rupiah, ATK 4 saset 100.000 rupiah, rider 4 buah 40.000 rupiah, kertas puring 4 meter 40.000 rupiah, plastik 3.200 buah 1.280.000 rupiah. Jumlah 1.540.000 rupiah. Total biaya keseluruhan, total modal biaya bahan 62.260.000 rupiah. Rencana modal, rencana kebutuhan modal investasi 12.188.000, modal pembelian produk lain 10.500.000 rupiah per minggu, modal biaya bahan 62.260.000 rupiah. Total kebutuhan modal 84.948.000, modal pribadi 100 juta rupiah. Alokasi modal, total modal 100 juta rupiah dikurangi total kebutuhan modal 84.948.000 rupiah. Sisa modal cadangan modal 15.052.000 rupiah. Rencana pendapatan atau penjualan rata-rata per barang: gamis harga jual 500.000 per pieces, 400 pieces 200 juta rupiah. Jilbab harga jualnya 300.000 per pieces, banyak produk 400 pieces, penjualan 120 juta rupiah. Mukena harga jual 600.000 rupiah,
banyak produk 400 pieces, penjualan 240 juta rupiah. Total rencana penjualan 5.600.000 rupiah per bulan. Biaya gaji karyawan, bidang keuangan 1 orang 3 juta rupiah, pemasaran 1 orang 2.500.000 rupiah, pelayan dan administrasi 1 orang 2.500.000 rupiah, pengiriman 1 orang 2.500.000 rupiah, leader produksi 1 orang 3 juta rupiah, produksi 7 orang 17.500.000 rupiah. Total keseluruhan gaji karyawan per bulan 31 juta rupiah. Biaya administrasi, biaya pajak 2 juta rupiah, biaya sewa ruko 1 juta rupiah, biaya distribusi 500.000 rupiah, biaya transportasi 750.000 rupiah, biaya internet, telepon, air, dan listrik 750.000 rupiah, biaya lain-lain 2.500.000 rupiah, dana alokasi khusus pengembangan 2.500.000 rupiah. Total biaya administrasi per bulan 10 juta rupiah. Nah, laporan laba rugi per bulan, penjualan 560 juta rupiah, biaya bahan 62.260.000 rupiah, biaya gaji 31 juta rupiah, biaya administrasi 10 juta rupiah. Total biaya 103.260.000 rupiah. Laba bersih per bulan 456.740.000 rupiah. Aspek keuangan butik Muslimah El-Salehah dalam pandangan Al-Quran. Prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan di butik Muslimah El-Salehah yang dapat memberikan arahan bahwa bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan baik laporan keuangan secara jelas diatur dalam Al-Quran sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah kamu adakan sekelompok orang lembaga bisnis yang berfungsi untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Aspek keuangan butik Muslimah El-Salehah dalam pandangan hadis. Hadis adalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan hidup sehari-hari bagi kaum muslim. Beliau dipercayakan dengan kekuatan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan menjalani ajaran-ajaran Al-Quran. Yang pertama, penghapusan riba. Penghapusan riba dalam aspek keuangan butik Muslimah El-Salehah ini terbukti berhasil menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk tumbuhnya ekonomi secara cepat. Yang kedua, keadilan. Aspek keuangan butik Muslimah El-Salehah selalu mementingkan kejadian yang bukan saja berlaku untuk konsumen muslim, tetapi juga berlaku untuk konsumen non-muslim. Terbukti ketika dalam memberikan harga pelayanan terhadap konsumen muslim dan non-muslim bersifat sama, tidak dibeda-bedakan. Analisa komparasi aspek keuangan butik Muslimah El-Salehah. Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah, 4 prinsip utama yang harus diikuti secara ketat. Yang pertama, keyakinan pada tuntutan ilahi. Pemilik dalam menyusun aspek keuangan butik Muslimah El-Salehah selalu yakin pada tuntutan ilahi. Selain itu, karyawan dan pemilik berperan penting dalam perkembangan keuangan butik Muslimah El-Salehah. Maka dari itu, karyawan dan pemilik memenuhi tujuan-tujuan tertentu lewat ketaatan kepada perintah-perintahnya. Yang kedua, tidak ada bunga. Dalam aspek keuangan butik Muslimah El-Salehah tidak menerapkan bunga dari konsumen yang hutang. Pembayaran hutang dengan nominal sama meskipun jangka waktu pembayaran berbeda. Berbeda ketika hutang di bank, ketika mengembalikan disertai dengan suku bunga. Yang ketiga, tidak ada investasi haram.
Dalam aspek keuangan butik muslimah el-solehah, uang diinvestasikan pada tujuan yang baik untuk memproduksi barang-barang yang halal, yang bermanfaat bagi kepentingan umat seperti memproduksi jilbab, gamis, dan mukena. Yang keempat, pembiayaan didasarkan pada aset real. Dalam aspek keuangan butik muslimah el-solehah, pembiayaan bersifat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menanggulangi spekulasi negara. Baik, selanjutnya yaitu aspek resiko. Aspek resiko terdiri dari beberapa resiko pendirian usaha. Yang A yaitu analisis resiko usaha. Dalam analisis resiko usaha, yang pertama yaitu adanya manajemen pengelola yang kurang jujur. Yang kedua, terdapatnya cacat pada barang yang dibeli. Yang ketiga, barang yang tidak laku. Yang keempat, tempat yang kurang strategis. Yang kelima, tidak adanya persediaan barang yang dipesan oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu antisipasi resiko usaha. Yang pertama yaitu kami akan mengadakan diskon atau obral untuk meminimalisir biaya agar tidak ada terjadinya kerugian. Yang kedua, kami akan membuat ciri khas kios kami, yaitu dengan membuat papan petunjuk arah, lokasi, furnitur yang menarik, dan leaflet promosi. Yang ketiga yaitu kami akan segera mungkin memesan produk yang diminta konsumen agar konsumen bisa puas dengan pelayanan kami. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang potensial. Masalah-masalah yang kami alami dalam mendirikan usaha ini adalah banyaknya produsen lain yang memproduksi jenis produk fashion yang sama. Namun demikian kami akan berusaha memproduksi produk fashion yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu resiko dan hambatan. Resiko yang kami hadapi adalah berupa ancaman terhadap kelangsungan jumlah pelanggan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya toko-toko yang menjual fashion wanita yang lebih murah. Adanya manajemen pengelola yang kurang jujur, kurang rapi, terdapatnya cacat pada barang, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu evaluasi tentang kelemahan. Dalam sebuah usaha tentunya tidak selalu terjadi kesuksesan, tetapi ada pula suatu kegagalan. Kegagalan tersebut merupakan sebuah kelemahan dalam perkembangan perusahaan. Maka dari itu pihak perusahaan harus bisa mengevaluasi dari kelemahan-kelemahan tersebut dan harus mengantisipasi untuk menentukan cara yang terbaik untuk mengatasi kelemahan itu. Salah satu kendala atau kelemahan yang terjadi dalam perusahaan kami yaitu kurangnya modal yang membuat perkembangan perusahaan kami sedikit tidak berjalan lancar. Selain itu, persaingan antar perusahaan fashion wanita dan pendistribusian di sekitar wilayah juga berpengaruh. Yang selanjutnya yaitu resiko dalam tinjauan Islam. Resiko dalam pandangan Islam adalah resiko sebagai fitrah bisnis. Islam merupakan agama fitrah yang komplit dan menyeluruh. Oleh karena itu, tidak ada satupun urusan fitrah manusia yang luput dari perhatian Islam. Tidak ada satupun dalam urusan dunia maupun akhirat kecuali Islam telah menjelaskan perkaranya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38 sebagai berikut. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanmu lah mereka dihimbaukan. Quran surat Al-An'am ayat 38. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah din dan syariat-syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia. Kegiatan bisnis merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan adanya berbisnis, manusia dapat memenuhi berbagai keperluannya. Setiap berbisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan
dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan, dan kegiatan berbisnis tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan dan kerugian di masa depan. Dengan demikian, resiko itu seperti merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas resiko. Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang terus diperhatikan dalam menjalankan suatu bisnis atau transaksi usaha, yaitu kaidah al-kharaj bid doman atau pendapat adalah imbalan atas tanggungan yang diambil, dan gomu bi gomi atau keuntungan adalah imbalan atas menanggung kerugian. Maksud dari kedua kaidah tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan keuntungan adalah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian. Keuntungan merupakan kompensasi yang pantas dan kesediaan seseorang yang menanggung kerugian. Dengan demikian, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi resiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Quran dan hadis mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi resiko.